Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codec Solution. Di video tutorial kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah website portofolio diri menggunakan framework coordinator. Nah, di sini template yang akan kita gunakan nanti di link video di bawah. Nanti saya cantumkan link untuk mendownload template di sini. Nah, template ini kita gunakan template yang gratis, menggunakan template Bootstrap secara gratis. Nanti teman-teman bisa download link templatenya di deskripsi video. Nah, silakan teman-teman download. Di sini sudah saya download templatenya, dan juga selanjutnya silakan teman-teman juga download framework coordinator. Nah, di sini teman-teman bisa download linknya di sini coordinator.com. Saya download. Nah, di sini saya menggunakan framework yang coordinator 3. Nanti silakan teman-teman download di sini, silakan langsung klik download. Di sini saya sudah download frameworknya. Dan selanjutnya yang teman-teman lakukan lagi, silakan teman-teman download dan install SAMPP di sini. Nah, SAMPP di sini saya menggunakan SAMPP yang versi 7.4 ke atas karena framework harus versi PHP-nya 5.6 ke atas. Di sini sudah support di framework PHP. Usahakan teman-teman gunakan SAMPP-nya yang versi terbaru. Jadi fungsinya SAMPP ini adalah web server. Jadi teman-teman menyimpan web teman-teman itu di lokal di web server di SAMPP di sini. Nanti juga database juga disimpan di web server di sini, namanya SAMPP. Selain SAMPP juga masih banyak untuk server lokal yang bisa teman-teman gunakan seperti WAM juga bisa. Oke, selanjutnya yang teman-teman perlu siapkan lagi sebuah aplikasi editor search engine di sini. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Di sini karena Visual Studio Code banyak sekali plugin yang membantu dan mempermudah teman-teman untuk mengoding seperti itu. Juga banyak, juga bisa teman-teman bisa gunakan Sublime juga bisa. Di sini saya sarankan teman-teman gunakan Visual Studio Code. Di sini juga sudah saya gunakan, sudah saya download dan saya install. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya download Bootstrap-nya dan framework-nya. Langsung saja kita ke prakteknya. Oke, jika teman-teman download Bootstrap-nya, di sini Bootstrap-nya tadi di sini sudah saya download. Ini Bootstrap-nya. Selanjutnya framework-nya, framework juga saya download di sini. Connector 3 tadi di sini versi yang terbaru, yang terakhir versi 3.1 dan 11 di sini. Oke, jika teman-teman sudah download di sini, silakan teman-teman copy di sini file yang telah nanti teman-teman zip, teman-teman ekstrak filenya. Nah, dari sini teman-teman copy, klik kanan, copy. Nah, setelah ini teman-teman simpan di data C di sini di htdocs yang teman-teman install SAMPP tadi. Di data C di folder SAMPP di sini. Setelah itu di folder htdocs. Nah, langsung teman-teman pastekan framework yang teman-teman download tadi. Teman-teman copy, pastekan di sini. Nah, kalau sudah dipastekan, nanti teman-teman langsung ganti nama folder project teman-teman. Oke, tunggu sampai belum selesai. Oke, sudah berhasil kita copy di sini. Nah, sekarang teman-teman ganti nama foldernya supaya lebih mudah untuk mengakses di browser nanti kita untuk menunjukkan hasil website teman-teman. Oke, kita ganti namanya, klik kanan, teman-teman bisa klik kanan, rename, atau ubah nama di sini. Kita ganti namanya portofolio. Oke, jadi kita membuat sebuah website portofolio diri. Oke, di sini pas kita klik di dalam folder portofolio, di sini udah ada aset-aset yang bawaan oleh template framework yang kita download tadi. Oke, setelah itu sekarang teman-teman download, masukkan aset tadi, teman-teman klik di download tadi Bootstrap yang atau template yang kita download tadi. Silahkan buka di ekstrak filenya tadi sini. Di sini filenya dalamnya. Nah, kita ambil aset yang ada di sini. Nah, kita copy folder dulu sini, kita copy, klik kanan, copy, salin. Kita masukkan di folder di project kita tadi, klik di SAMPP.
htdocs, terus masuk ke folder portofolio. Folder portofolio di sini masukkan project kita. Terus teman-teman klik kanan, tempel di sini atau pastekan di sini. Oke, sudah. Ini folder yang Bootstrap tadi yang kita gunakan untuk website kita. Oke, selanjutnya kita rename nama folder di sini biar lebih mudah untuk kita mengakses asetnya untuk menghubungkan ke webnya nanti. Kita rubah namanya dulu. Kita kasih namanya aset. Aset. Oke, enter. Oke. Nah, setelah ini kalau teman-teman sudah lakukan ini, frameworknya sudah, terus aset Bootstrap juga sudah teman-teman tempelkan di sini. Nah, sekarang kita buka project ini menggunakan aplikasi atau seni tadi yang Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code di sini. Di sini sudah saya install Visual Studio Code-nya. Akan tampil seperti ini. Silakan teman-teman buka folder project yang kita buat tadi. Caranya klik di file, open folder, terus buka folder yang portofolio. Kalau sudah langsung klik, pilih folder. Oke, teman-teman. Di sini sudah terbuka project yang akan kita gunakan. Nah, kita klik X dulu. Nah, setelah berhasil teman-teman buka folder project yang kita buat di sini, ada hal utama, setting yang pertama yang harus teman-teman lakukan untuk mengoding menggunakan framework coordinator. Nah, yang pertama teman-teman harus mengakses di folder application di sini. Teman harus mengubah setting pertama dulu di folder application, terus ada di config, di folder config ini dibuka, klik config. Selanjutnya ada di folder autoload. Nah, di sini kita setting dulu pertama. Yang pertama di sini kita gunakan yang di libraries-nya dulu. Nah, libraries di sini kita buka cari libraries. Di sini ada libraries sudah disediakan oleh framework. Di sini kita aturkan. Nah, pertama teman-teman yang libraries ini apa yang teman gunakan? Misalnya sini teman mau gunakan database. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan koneksi database di sini. Kita langsung setting database. Kalau sudah, apalagi yang teman-teman gunakan? Teman-teman perlu gunakan session. Session ini untuk teman-teman saat login, sessionnya akan simpan menggunakan session. Apalagi teman-teman butuhkan. Nah, terus juga misalnya di sini kita butuhkan juga pagination untuk membalik ke pindah ke halaman. Pagination sini. Nah, sini sudah kalau pagination pagination sudah. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya di sini ada helper. Di sini kita langsung setting lagi. Nah, terus sudah sini di libraries, di sini libraries sudah terlalu, kita langsung ke setting lagi ke helper. Nah, helper di sini kita butuhkan URL. Nah, ini untuk menghubungkan ke aset tadi, kita butuh URL atau pindah ke form satu menu ke menu lain juga butuh URL, kita butuh lagi file. Di sini untuk siap file yang akan kita buka. Dan juga kita butuh namanya namanya form untuk mengirim data. Form di sini. Kalau sudah langsung aja teman-teman klik simpan. Sudah langsung teman-teman klik simpan atau klik di file save. Oke. Nah, selanjutnya apalagi settingannya? Yang kedua selanjutnya ada di config. Tadi di sini autoload, di sini yang ini adalah config. Nah, config di sini kita untuk mengakses file web kita ada di browser. Nah, caranya teman-teman di sini ada base URL. Nah, cara di sini nanti kita kasih namanya http kita kasih namanya localhost karena kita project kita lokal di localhost. Nah, terus kalau localhost apa lagi? Nah, nama folder project kita tadi namanya apa di sini? Namanya portofolio. Nah, portofolio. Namanya portofolio. Oke. Kalau sudah langsung teman-teman klik simpan. Oke, ini untuk yang settingan pertama. Di sini ada index PHP, nanti kita gunakan yang HT access itu nanti. Ini kalau sudah langsung aja di close. Oke. Langsung di close. Nah, sekarang kita langsung mengakses di web kita pertama. Nah, pertama di sini ada namanya controller. Nah, controller di sini yang untuk yang kalau di framework connector itu ada MVC, jadi model view controller. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke controller langsung ke view, jadi nggak ada pakai model lagi karena kita membuat yang untuk tampilan dahulu. Di sini ada welcome,
web di sini yang pertama yang akan ditampilkan. Saat kita membuka akses web portfolio, maka akan dia menampilkan welcome, terus dia akan menampilkan file yang ada di view namanya welcome message. Nah, yang di sini akan mengirim, kontrol ini akan mengirim data atau menampilkan data yang ada di sini namanya welcome message, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba langsung akses di browsernya. Pas sudah berhasil kita buka browser. Oke, ini sini kita close dulu ya. Ini sudah, kita close, ini kita close. Oke, ini kita close juga karena browser itu kita buat tadi. Ini kita ketik localhost, nama kita perlu lihat portfolio. Oh, sorry teman-teman, kita ada setting database di sini masih kosong. Kita buka database-nya. Database-nya kita ada di sini. Buka di config, di sini ada database-nya di sini. Kita nggak boleh kosong sini localhost, username kita kasih namanya root. Nah, database-nya biar kosong aja dulu. Oke, berhasil teman. Di database-nya nanti username saya kasih nama root. Passwordnya di sini kita nggak usah database dulu. Oke, langsung close. Di sini langsung berhasil sini. Portfolio. Nah, di sini tadi kita langsung welcome. Sorry. Localhost portfolio. Nah, di sini akan menampilkan namanya view message tadi terus saya bilang. Nah, untuk mengaksesnya di sini teman-teman harus menggunakan index.php terus welcome. Nah, baru bisa teman-teman. Nah, nanti kita nanti video selanjutnya nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menghilangkan index PHP-nya langsung aja ke welcome. Karena sini index PHP-nya masih ada. Nanti kita caranya itu menggunakan htaccess. Oke, di sini kita masih menggunakan index PHP baru welcome-nya. Oke. Sekarang web ini sudah nampil, sudah berhasil kita buat website kita. Nah, sekarang kita masukkan template yang di sini ke website yang kita buat di sini. Sekarang kita masukkan index file ini ke website kita. Oke, caranya teman-teman buka kontrolnya dulu di sini. Kita ganti dulu namanya, klik kanan, rename. Kita ganti namanya home. Oke, home. Di sini juga jangan home. Jadi teman-teman lupa kalau untuk setiap coding di connector, huruf pertama harus huruf kapital. Misalnya home depannya harus kapital. Ini juga sama, kelasnya juga kita buat home. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat home file controller di sini, teman-teman harus buka file config atau namanya root di sini root. Nah, root di sini saat teman-teman membuka website teman-teman, dia akan menampilkan file apa yang akan pertama ditampilkan, controllernya apa kayak gitu. Oke, di sini kita di welcome sudah kita ganti di home, di sini juga kita harus ganti namanya home. Kalau sudah langsung teman-teman simpan. Home, kalau sudah langsung di close, di sini ada di config di folder root, teman-teman harus ganti namanya home. Di sini juga tadi karena welcome-nya sudah kita ganti jadi home juga. Kita close. Nah, sekarang saat kita project kita buka pertama kali, dia akan menampilkan file home. Nah, file home di sini harus menampilkan apa? Website yang ini tadi. Nah, website ini tadi. Bootstrap ini tadi, sorry. Oke, sekarang di sini view-nya kita ganti namanya index. Index.php. Oke. Nah, sekarang kita buat file namanya index.php di sini untuk menampilkan file project kita. Nih, kita hapus dulu. Ini kalau udah simpan. Nah, tadi kita copy ada file bootstrap yang namanya kita masukkan file namanya di folder asset. Di asset di sini ada namanya index. Nah, index. Teman-teman klik. Nah, di sini index web yang teman-teman kita download tadi. Yang kita download tadi akan ditampilkan. Nah, ini kita masukkan ke file index di home tadi. Ini teman-teman bisa gunakan tombol kombinasi Ctrl A untuk Ctrl A semua atau di blok semua di sini. File di sini. Ctrl A. Teman-teman copy. Nah, sekarang kita buat file yang di home tadi. Ada di folder view, terus namanya index.php. Oke. Ada di view di sini. Teman-teman klik kanan, new file. Nah, kita ganti kasih namanya index.php. Oke. Nah,
Sini kan filenya kosong pertama. Teman-teman, file yang tadi di copy di sini kita pastekan di file index PHP di sini. Langsung aja pastekan di sini. Nah, di sini sudah. Kalau sudah yang indeks ini, langsung aja kita close. Nah, sekarang kita tampilkan web yang di indeks PHP ini di home tadi. Nah, caranya untuk setting yang pertama, teman-teman harus koneksikan dulu CSS-nya di sini. Ini banyak CSS-nya di sini. Banyak kali CSS-nya, kita hubungkan, koneksikan ke CSS-nya ada di sini, di CSS, di folder asset di sini. Ada namanya CSS ini foldernya. Teman-teman. Ini kita harus hubungkan ke CSS-nya dia. Nah, untuk menghubungkannya, dia harus melewati folder dulu, nama folder asset. Nah, di sini juga ada jQuery-nya. Teman-teman juga harus hubungkan ke JS-nya. Dalam folder asset ada namanya folder JS. JS-nya. Nah, teman-teman harus hubungkan dulu baru bisa menampilkan webnya. Nah, caranya untuk menampilkan webnya kita harus menggunakan yang tadi base URL. Nah, base URL di sini teman-teman bisa gunakan. Caranya buka kurung siku, buka tag PHP, terus kita gunakan echo base URL, echo base URL, tutup kurung, titik, petik satu atas, masuk tutup lagi sini, petik satu atas, terus tutup PHP. Nah, jadi sini seperti itu, baru kita masukkan folder asset baru strip. Nah, jadi kita buka echo base URL asset, foldernya dia di CSS-nya di sini, terus baru petik satu, tutup di sini, baru tutup PHP. Nah, untuk yang CSS lain sama. Jadi teman-teman harus hubungkan CSS-nya. Di sini biar lebih cepat kita copy. Di sini saya copy. Terus saya pastekan di sini. Terus di sini juga harus titik tutup petik satu, tutup PHP. Nah, sini juga sama. Pastekan di sini. Tutup kutip satu, tutup PHP. Sini juga sama, caranya sama, yang lain juga tutup. Nah, ini juga sama. Tutup. Jadi banyak CSS-nya harus teman-teman hubungkan supaya bisa menampilkan bootstrap yang zero tadi. Ini CSS-nya sudah dibentuk. Jadi ketimbang teman-teman harus membuat web ngoding secara manual, membuat bentuk CSS-nya harus lebih cepat menggunakan bootstrap. Sorry. Oke, ini juga Oke, untuk CSS-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita hubungkan jQuery-nya. jQuery-nya sama di sini JS. Oke. Sini JS sama tadi langkahnya, ini pastikan juga aset. Titik sini. Nah. Juga sama. Silakan teman-teman ikuti teman-teman masuk hubungkan CSS-nya. Oke. CSS-nya juga lumayan banyak. Di sini cara manualnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya adalah cara yang lebih cepat untuk misalnya teman-teman bisa gunakan tombol kombinasi itu CTRL-D. Nah, biar sama-sama saja. Ini saya lebih cepat. Ini koma, tiga. Sini. Nih. Ini kalau yang seperti ini dia hubung internet itu Google Map, Google API Maps itu biarin aja, nggak usah di. Kalau ada yang jQuery seperti ini teman-teman nggak usah dibuat PHP karena dia udah langsung hubung ke internet gitu.
.js langsung turun ke internetnya. Itu untuk yang biasanya Google Map itu kontak. Oke teman-teman, sudah di sini saya hubungkan untuk JS dan CSS-nya. Oke, di sini biar kita berbeda di sini ada gambar juga. Nah, gambar juga sama teman-teman, pastikan jika ada gambar aset yang mengarah ke folder aset, tadi harus teman-teman masukkan ganti hubungan ke aset di sini. Oke, coba kita ganti dulu namanya di sini. Atau entas dulu sudah. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita coba akses websitenya. Kita buka browser tadi, langsung coba kita enter. Oh sorry, sini kontrolernya home ya, welcome ya. Sini not found karena project welcome-nya tidak ada karena kita sudah ganti tadi project namanya home. Sekarang kita ganti home. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Ini website yang kita hubung tadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba tampil, kita ganti dulu namanya di sini. Terus kita tampilkan gambar di sini juga tulisannya. Oke, kita buka tadi. Di sini saya ganti nama saya. Contoh. Terus aset yang pertama di sini ada di sini. Nah, kita hubungkan tadi aset PHP. Nah, seperti ini. Echo, base, asset, image, sini juga di sini. Ini kan ada di folder di image di sini foldernya. Nah, kita harus masukkan lewati aset dulu. Baru kita itu PHP. Oke, di sini halo I'm Hermanto. Sini juga saya ganti namanya Hermanto. Oke, di sini sudah saya ganti beberapa nama dan aset juga saya hubungkan. Sekarang kita coba refresh. Oke, berhasil ya. Halo, ini sama Hermanto. Nah, sini juga Hermanto. Sini juga halo ya Smith. Nah, kita ganti juga di sini tulisannya Hermit, saya programmer. Contoh di sini. Halo, Hermanto. Di sini halo Hermanto. I'm a programmer. Misalnya di sini kita ganti programmer. Left. Nah, terus ini kita ganti juga saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Opsi. Oke, simpan, refresh. Oke, halo, Hermanto, programmer Capsule Lab. Oke, di sini sudah berhasil untuk yang pertama, video pertama. Saya sudah berhasil membuat video, kita membuat websitenya menggunakan framework coordinator. Oke, untuk tahap kedua, video part kedua nanti saya akan hubungkan bagaimana klik home. Saat diklik home, nampilkan ke refresh layar ini. Saat diklik collection akan menampilkan menu collection. Saat kita klik about me, maka akan menampilkan menu about me. Saat kita klik my service juga akan menampilkan my service. Saat kita klik blog akan menampilkan dan seterusnya. Ini untuk yang video part pertama, ini sudah berhasil kita memasukkan Bootstrap menggunakan framework coordinator. Nah, di sini ada judulnya di sini. Sekarang kita ganti. Sini ada title seperti video yang bahasa PHP sebelum saya jelaskan. Ini katanya web portfolio script. Kita ganti nama Hermanto. Simpan. Refresh. Oke, berhasil. Oke, untuk yang video part pertama ini cukup sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan ke video part kedua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.